Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, ketika Xiaoyan didorong keluar dari Istana Iblis yang sangat tinggi secara bertahap memudar dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan platform luas di bawah kaki mereka serta tangga awan di bawah platform juga menghilang seiring dengan menghilangnya Istana Iblis. Semuanya tampak begitu luar biasa seperti mimpi, tetapi pada saat ini Xiaoyan sepertinya merasa ada sesuatu dalam dirinya. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia dan Bingxin berada di ruang gelap di mana kabut ajaib mengepul. Apakah itu hanya mimpi atau ilusi? Xiaoyan perlahan membelai lengan kirinya dan menemukan bahwa lengan kirinya memang sedikit berbeda. Ketika pikirannya bergerak, lengan kirinya langsung merah seperti api dan energi panas yang mengerikan terpancar dari lengan kirinya. Dia benar-benar mendapatkan lengan kiri dari Burning Demon yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi barusan bukanlah mimpi. Dia benar-benar melihat Raja Iblis dan dia juga membuat kesepakatan dengan Raja Iblis, yaitu dia berjanji pada Raja Iblis untuk berperang melawan Raja Agung. Xiaoyan merasa konyol tentang perang salib melawan Raja Agung. Bagaimana Raja Iblis memilihnya untuk menyerang Raja Agung? Pertama, Xiaoyan tidak memiliki dendam terhadap Raja Agung. Jadi mengapa dia harus berperang melawan Raja Agung? Kedua, kekuatannya jauh dari Raja Agung. Jadi dia tidak akan sebodoh itu untuk menyerang. Karena itu dia tidak mengindahkan janjinya kepada Raja Iblis. Xiaoyan segera meraih tangan Bingxin dan terus terbang ke kedalaman alam iblis. Karena dia sudah tahu bahwa kaki kiri dan kaki kanan pembakaran iblis berada di alam mati dan alam bawah, maka Xiaoyan akan melewati alam iblis dan memasuki alam bawah dan alam mati. Keduanya terbang dengan cepat di alam iblis dan tidak menghadapi bahaya apapun. Tidak tahu mereka berapa lama telah terbang, keduanya merasa bahwa mereka telah terbang untuk waktu yang sangat lama. Pada saat tertentu keduanya akhirnya sampai di ujung alam iblis. Di ujung alam iblis ada persimpangan 3 arah dan 3 lorong gelap muncul di depan mereka berdua. Alam iblis, alam hantu, alam bawah, dan alam mati terhubung satu sama lain, membentuk dunia yang aneh dan tak terduga. Xiaoyan dapat yakin bahwa ketiga lorong ini pastilah jalur penghubung antara alam iblis dan alam mati, alam hantu dan alam bawah. Tetapi untuk lorong yang mana yang menghubungkan alam mana, Xiaoyan tidak tahu. Untuk sesaat, Xiaoyan tidak tahu jalan mana yang harus dimasuki. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, di salah satu lorong cahaya warna-warni tiba-tiba menyala. Cahaya warna-warni mendekat dan segera datang pada Xiaoyan. Itu adalah seorang pria dengan rambut acak-acakan dan penampilan yang sangat jelek. Karena penampilan orang itu terlalu menakutkan, pria itu lebih seperti monster jelek. Bekas luka membentang dari alis pria itu hingga ke dagunya. Di kedua sisi bekas luka menunjukkan 2 warna berbeda. Pipi kiri seputih salju dan pipi kanan sehitam arang, yang terlihat cukup aneh. Hal yang paling mengejutkan dan menakutkan adalah bahwa ada lubang berdarah besar di mulut pria itu, dan jantung pria itu benar-benar ditarik keluar. Di lubang darah jantung, nyala api yang aneh dan berwarna-warni menyala. Melihat sosok aneh di depannya, Bingxin sangat ketakutan, sehingga wajahnya menjadi pucat, dan Xiaoyan juga terkejut, dan segera berseru dengan gembira. Kaisar Pen, apakah itu benar-benar kamu? Orang yang tiba-tiba muncul ternyata adalah Kaisar Ventian. Ketika mereka berdua berpisah di dinasti Tang, lebih dari 10 tahun telah berlalu dalam sekejap. Melihat satu sama lain lagi, Xiaoyan tidak bisa merasakan sentuhan kedekatan dengan Kaisar Ventian. Kaisar Ventian lalu berkata, Xiaoyan, lama tidak bertemu. Xiaoyan bertanya dengan bingung. Senior, mengapa kamu ada di sini? Kaisar Ventian lalu berkata, aku menunggumu di sini. Menungguku? Xiaoyan sedikit terkejut dan firasat buruk tiba-tiba melonjak di hatinya. Setiap kali dia bertemu Kaisar Ventian, tidak ada hal yang baik. Kaisar Ventian lalu bertanya, Xiaoyan, sekarang setelah tenggang waktu 20 tahun semakin dekat, bagaimana masalah yang aku jelaskan kepadamu?
Xiaoyan lalu menjawab, aku hanya dapat mendapatkan lengan kanan dan lengan kiri Kaisar Pembakaran Iblis sekarang. Namun aku sudah tahu lokasi bagian lain. Aku percaya tidak akan lama aku dapat mengumpulkan semua tubuh pembakaran iblis dan membantu pembakaran iblis mengatur ulang. Kaisar Pentian mengangguk dan berkata, bagus sekali. Kamu harus cepat. Kalau tidak, setelah 20 tahun berlalu, dunia ini... Xiaoyan tiba-tiba bertanya, Senior, apakah kamu memiliki waktu dan ruang yang terkait dengan era kekacauan 10.000 tahun yang lalu? Pentian sedikit terkejut dan berkata dengan kaget, iya, mengapa kamu menanyakan ini? Mungkinkah kamu berpikir... Xiaoyan mengangguk dan menjawab, iya, aku ingin mencari tahu kebenaran era kekacauan 10.000 tahun yang lalu. Banyak misteri sekarang terkait dengan era kekacauan. Jadi aku harus masuk 10.000 tahun yang lalu dan melihat era kekacauan. Apa yang terjadi dalam pertempuran kacau. Aku mohon senior memberi waktu dan ruang itu. Pentian lalu berkata, sudah 10.000 tahun. Mengapa kamu harus mencari tahu kebenaran masalah ini? Bahkan jika kamu benar-benar masuk 10.000 tahun yang lalu, itu tidak baik untukmu. Dan itu bahkan akan membawamu tanpa akhir. Bisakah kamu memikirkannya? Xiaoyan berkata dengan sangat tegas. Aku telah mengambil keputusan. Tolong beri aku fragmen ruang waktu, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, karena itu masalahnya. Itu juga takdirmu, dan aku tidak bisa memaksanya, ucap dari Kaisar Pentian. Saat desahannya jatuh, sepotong waktu dan ruang perlahan muncul, mengambang di depan Xiaoyan. Xiaoyan memiliki wajah bahagia dan buru-buru mengumpulkan fragmen waktu dan ruang, kemudian berterima kasih. Terima kasih, senior. Baiklah, kamu harus pergi. Lorong di tengah mengarah ke alam bawah. Aku sarankan kamu pergi ke alam bawah dulu, ucap dari Kaisar Pentian. Kemudian tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Melihat Kaisar Pentian menghilang, Xiaoyan segera mengambil tangan Bingxin dan terbang menuju lorong di tengah. Pada saat memasuki lorong alam bawah, aura es yang sangat menakutkan melonjak dari segala arah. Untungnya Xiaoyan memiliki pelindungan dengan api yang berbeda. Setelah memasuki lorong, api yang berbeda membungkus Xiaoyan dan Bingxin di dalamnya. Sejak itu aura sedingin es itu tidak lagi bisa membahayakan mereka. Keduanya terbang dengan cepat di lorong yang suram, dan mereka tidak tahu berapa lama mereka terbang. Tiba-tiba ruang di sekitarnya akhirnya terbuka dan keduanya akhirnya sampai di ujung lorong. Di ujung lorong ada ruang yang sangat terbuka. Melihat dari kejauhan, kota-kota dunia bawah menjulang dan tersembunyi dalam kabut hitam. Hahaha, aku akhirnya kembali ke alam bawah. Pada saat ini tawa gembira tiba-tiba terdengar dan bayangan hitam melayang keluar dari tubuh Xiaoyan. Itu adalah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi, kamu? Xiaoyan terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Kaisar Abadi begitu bersemangat. Kaisar Abadi lalu berkata, Xiaoyan, apakah kamu ingin membantuku? Selama kamu membantuku, aku tidak akan pernah memasuki tubuhmu di masa depan. Xiaoyan lalu bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kaisar Abadi lalu berkata, Xiaoyan, aku ingin kamu membantuku memulihkan alam bawah, ucap dari Kaisar Abadi dengan sungguh-sungguh. Memulihkan alam bawah. Mendengar ini Xiaoyan sedikit terkejut. Iya, aku dulu adalah penguasa alam bawah ini. Kaisar Abadi berkata dengan ekspresi muram, dan ketika dia mengingat masa lalu yang menyakitkan, ekspresinya menjadi suram. Penguasa alam bawah. Mendengar ini Xiaoyan sangat terkejut. Seperti yang kita semua tahu, penguasa alam bawah adalah Raja Alam Bawah, dan Kaisar Abadi mengatakan bahwa dia adalah mantan penguasa alam bawah. Xiaoyan lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi di sini? Kaisar Abadi berkata dengan sedih, ini adalah skandal di alam bawah, dan hanya sedikit orang luar yang mengetahuinya. Faktanya aku dan Raja Alam Bawah adalah saudara. Pada zaman kuno, ada kekacauan besar antara langit dan bumi. Sayangnya ayahku meninggal di era kacau itu. Sebelum ayahku meninggal, dia memberiku posisi penguasa alam bawah.
Aku disebut kaisar alam bawah abadi karena ini, dan adik laki-lakiku disebut raja alam bawah. Ada hukum yang sangat kuat di dunia, yaitu taktik ini disebut taktik keabadian dan keabadian. Fitur unik dari taktik ini adalah dapat dipraktikkan secara terpisah. Taktik keajaiban dan keabadian dapat dibagi menjadi 3 bagian untuk budidaya. Ketiga bagian ini adalah taktik keabadian, taktik reinkarnasi. Kehidupan abadi dan keabadian akan bertahan selamanya. Dan jika kamu berlatih seni keabadian, kamu dapat melatih tubuh makhluk abadi dan dewa, dan mencapai alam keabadian dan keabadian. Dan mereka yang mempraktikkan seni reinkarnasi dapat mengubah samsara dan melawan hidup dan mati. Pada saat itu, ayahku mewariskan posisi penguasa alam bawah kepadaku, yang membuat adik laki-lakiku sangat tidak puas. Untuk menebus adik laki-lakiku, ayahku memberikan seni yang tidak dapat dihancurkan kepada saudara laki-lakiku, dan seni yang bisa dihancurkan bagiku. Karena yang aku praktikan adalah seni keabadian, orang-orang di alam bawah memanggilnya kaisar keabadian. Dan karena adik laki-lakiku mempraktikkan seni keabadian, mereka memanggilnya raja keabadian. Adapun seni reinkarnasi, karena dia berkultivasi kesulitannya terlalu besar, dan tidak ada yang bisa berkultivasi. Awalnya aku adalah kaisar alam bawah, dan adik laki-lakiku adalah raja alam bawah. Alam bawah selalu sangat damai, tapi kemudian perubahan besar terjadi di seluruh alam bawah. Aku kehilangan tubuhku dan melarikan diri dari alam bawah untuk menghindari pengejaran raja alam bawah. Aku tidak punya pilihan selain bersembunyi di dunia kaisar. Xiaoyan tiba-tiba menyela dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kaisar abadi tampak sedih dan melanjutkan. Ini semua dimulai dari era perang kacau, 10.000 tahun yang lalu. Kaisar abadi melanjutkan. Adik laki-lakiku selalu sangat tidak puas denganku. Dia diam-diam mengembangkan kekuatannya sendiri, dan dia ingin menjatuhkanku. Namun dia tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok. Jadi dia melakukannya untuk waktu yang lama. Hingga suatu hari, kesempatan itu akhirnya datang. 10.000 tahun yang lalu, ada era kekacauan. Seluruh dunia berada dalam kekacauan total. Adikku memilih untuk melancarkan pemberontakan saat itu. Aku terluka parah oleh serangan diam-diam dia dan kehilangan tubuhku. Meskipun aku cukup beruntung untuk melarikan diri, kekuatanku telah turun banyak. Tidak mungkin untuk menjadi lawan adikku. Dalam keputusasaan, aku bersembunyi di alam kekaisaran. Aku memulihkan kekuatanku di alam kekaisaran, dan kekuatanku perlahan pulih. Karena teknik keabadian yang aku kembangkan sangat bergantung pada tubuh fisik. Ketika aku memiliki tubuh fisik, kekuatanku dapat dikeluarkan sepenuhnya. Tetapi tanpa tubuh fisik, kekuatanku hanya dapat digunakan sedikit. Jadi ketika kamu melihatku untuk pertama kalinya, aku benar-benar hanya memiliki kekuatan Daudi. Kemudian, aku memasuki tubuhmu, menggunakan tubuhmu, dan mengolahnya. Kekuatanku juga telah meningkat pesat. Kekuatannya telah pulih hingga 90%. Xiaoyan, aku harap kamu membantuku memulihkan alam bawah. Tentu saja setelah ini selesai, aku akan sangat berterima kasih. Aku tahu kamu sedang mencari tubuh iblis yang terbakar. Jika kamu membantuku, aku akan membantu menemukan bagian dari tubuh iblis yang terbakar di alam bawah. Dan aku akan memberimu taktik keabadian dan harta pamungkas alam bawah. Apalagi mulai sekarang, alam bawah akan menjadi sekutu permanen denganmu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan padaku, dan aku pasti akan melakukannya untukmu. Ucap Kaisar Abadi. Mendengar kata-kata Kaisar Abadi, Xiaoyan patah hati. Kaisar Abadi mengusulkan 3 janji kepada Xiaoyan. Tubuh iblis yang terbakar, samsara keabadian, dan keabadian, dan menjadi sekutu permanen dengannya. Ketiga kondisi ini sangat kuat untuk Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru untuk setuju. Dia bertanya kepada Kaisar Abadi, apa kekuatanmu dan adikmu? Apakah kamu bisa mengalahkan Raja Alam Bawah? Kaisar Abadi berkata dengan tenang, dalam keadaanku saat ini, aku pasti tidak akan menjadi lawan adikku. Tetapi jika kamu meminjamkan tubuhmu dan membiarkanku mengendalikan tubuhmu untuk bertarung,
maka aku dapat mengalahkan adikku, ucap dari Kaisar Abadi. Tapi pasti ada banyak orang kuat di alam bawah, dan masih terlalu mengada-ngada bagi kita bertiga untuk mendapatkan kembali alam bawah. Xiaoyan berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir tentang ini. Bawahan lamaku pasti tunduk padaku ketika mereka melihatku kembali, ucap dari Kaisar Alam Bawah Abadi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan membantumu memulihkan alam bawah. Sekarang keduanya telah membuat keputusan. Mereka segera memulai bertindak. Ketiganya segera terbang ke kedalaman alam bawah. Ada beberapa kota di alam bawah. Kota-kota ini secara kolektif disebut kota bawah. Penduduk yang tinggal di kota bawah tidak berbeda dengan manusia luar. Mereka bertiga terbang sebentar dan akhirnya sampai di kota bawah yang sangat makmur. Kota bawah ini bernama Kota Xuanming yang merupakan kota terbesar, dan pertahanan kota bawah ini juga sangat ketat. Setiap orang yang memasuki kota bawah harus menjalani pemeriksaan yang ketat. Mereka bertiga menyelinap ke alam bawah dengan diam-diam, dan Kaisar Dunia Bawah Abadi berkata, jika kita ingin memulihkan alam bawah, mari kita mulai dengan memulihkan kota ini. Xiaoyan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kota ini dijaga ketat. Ayo pergi dan tangkap penguasa kota terlebih dahulu. Mereka bertiga terbang ke arah istana kota. Setelah beberapa saat, mereka bertiga datang keluar istana kota. Istana kota tidak memiliki penjaga, tetapi ada tirai cahaya hitam seperti pesona menutupi seluruh istana. Dengan pesona ini, istana kota bisa dikatakan tak tertembus. Xiaoyan mencoba membombardir beberapa kali, tetapi dia tidak menghancurkan penghalang itu. Dalam keputusasaan, Kaisar Dunia Bawah Abadi memasuki tubuh Xiaoyan. Dengan bantuan Kaisar Dunia Bawah Abadi, Xiaoyan dengan mudah membuka celah dan mereka masuk ke dalamnya. Pada saat memasuki istana, teriakan dingin tiba-tiba bergema. Siapa yang begitu berani? Beraninya kamu memasuki istanaku. Energi yang menakutkan tiba-tiba melonjak masuk. Xiaoyan tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia melawan dengan keras. Duar! Dengan ledakan keras, energi menakutkan menyebar dan sinar energi terang melesat. Dalam konfrontasi sengit, keduanya mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan sosok mereka. Xiaoyan diam-diam terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan lawan telah mencapai ranah dewa pertempuran. Jika dia tidak menggunakan kekuatan Kaisar Dunia Bawah Abadi, dia mungkin telah menderita kerugian besar dalam pertarungan ini. Xiaoyan menatap pria itu dengan seksama dan melihat bahwa itu adalah pria jangkung dengan pakaian biru. Pria itu memiliki punggung yang kuat, alis tebal dan mata besar. Ketika Xiaoyan sedang melihat orang itu juga melihat Xiaoyan. Pria itu segera berkata, "Aku Xuanming, penjaga ketiga alam bawah." Mendengar ini Xiaoyan sedikit terkejut. Kekuatan penjaga ketiga alam bawah sudah sangat kuat. Jadi betapa menakutkannya kekuatan Raja Alam Bawah. Xiaoyan segera tersenyum dan berkata, "Aku ingin membalikan pemerintahan Raja Alam Bawah, tapi aku butuh bantuanmu. Jadi aku di sini untuk mencarimu." Xuanming sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu dan segera berteriak dengan marah. "Berani! Kamu berani mengatakan kata-kata pemberontak seperti itu? Siapa yang menyuruhmu datang?" Ketika Xuanming berteriak dengan marah, tubuhnya telah berubah menjadi sinar hitam, bergegas menuju Xiaoyan. Setelah itu energi kemarahan bergegas menuju Xiaoyan. Ruang hancur dan badai tornado besar meraung. Kekuatan tornado begitu menakutkan. Namun dalam menghadapi tornado yang begitu menakutkan, ekspresi Xiaoyan tidak berubah dan matanya menatap tajam ke arah Xuanming yang bergegas masuk. Ketika Xuanming mendekati Xiaoyan, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menghentakkan telapak kakinya ke tanah. Duri Xuanming. Melihat Xiaoyan semakin dekat, mata Xuanming bersinar, tinju kanannya mengepal erat, dan duri cahaya menyilaukan terbentuk dengan cahaya di tangannya. Cahaya duri menjadi lebih kuat dan pada akhirnya itu seperti putaran matahari yang terik menyalakan seluruh istana kota dengan cahaya terang. Segel keabadian. Wajah Xiaoyan sedikit gelap. Segel di tangannya mulai berubah dengan cepat. Satu set segel yang belum pernah digunakan Xiaoyan sebelumnya berubah dengan cepat di tangannya.
Segel Dharma itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi cahaya keemasan yang dilepaskan oleh segel Dharma itu sepenuhnya menutupi cahaya duri Xuanming sebelumnya. Segel Dharma abadi dengan pancaran cahaya menyelimuti seluruh kota Xuanming di bawah cahaya keemasan, dan energi yang menyilaukan menyebabkan nodul di atas istana kota pecah berkeping-keping. Melihat segel aneh di tangan Xiaoyan, wajah Xuanming ketakutan. Sebagai 4 penjaga alam bawah, Xuanming secara alami tahu apa arti segel Dharma itu. Segel abadi itu adalah salah satu aksi penguasa alam bawah terakhir, Kaisar Dunia Bawah Abadi. Yang mengejutkan adalah bagaimana Xiaoyan bisa menggunakan aksi seperti itu. Segel Dharma keabadian, segel Dharma abadi. Segera setelah segel muncul, para dewa dan iblis tak terkalahkan. Teriakan nyaring datang dari tubuh Xiaoyan, dan Xiaoyan segera memegang segel abadi di tangannya dan menyapa duri Xuanming. Duar! Suara keras yang tak tertandingi bergema dengan sia-sia. Istana kota berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan seberkas cahaya menyilaukan yang tak tertandingi melesat keluar dari tempat keduanya, bergegas menuju kehampaan yang tak berujung. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak, tetapi Xuanming mundur beberapa langkah. Pakaian di tubuhnya hancur dalam sekejap, dan energi seperti pisau tajam membuat garis pada tubuh Xuanming. Xuanming telah mundur ratusan langkah dan kemudian menstabilkan tubuhnya. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, seteguk darah menyembur keluar. Xuanming melihat ke arah Xiaoyan dengan ketakutan. Sebuah cahaya dan bayangan dengan cepat membesar di matanya dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum Xuanming bereaksi, cahaya dan bayangan datang ke tubuh Xuanming dan gelombang udara yang tak tertandingi tiba-tiba membombardir tubuh Xuanming. Tubuh Xuanming terlempar keluar dan kemudian dibanting ke tanah. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Xiaoyan telah menginjak jantung Xuanming, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Darah menyembur keluar dari mulut Xuanming. Ketika Xiaoyan menunjukkan segel keabadian, dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dan dengan kekuatan dewa pertempuran yang bermartabat, dia dikalahkan dengan sangat sederhana. Di alam bawah ini, hanya penguasa yang memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi orang di depannya jelas bukan penguasa. Jadi siapa orang di depannya ini? Mata Xuanming berkedip dan sosoknya yang tersembunyi di kedalaman ingatannya samar-samar muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Xuanming tiba-tiba berseru kaget. Apakah kamu Kaisar Dunia Bawah? Sebuah suara terdengar perlahan. Setelah bertahun-tahun, aku tidak bisa membayangkan bahwa di alam bawah ini masih ada orang yang mengingatku. Dan kemudian sebuah hantu tua melayang keluar dari tubuh Xiaoyan. Baru saja Kaisar Dunia Bawah Abadi meminjamkan semua kekuatan kepada Xiaoyan, sehingga Xiaoyan dapat dengan mudah mengalahkan Xuanming. Jika tidak dengan kekuatan setengah dewa Xiaoyan, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Xuanming. Telapak kaki Xiaoyan melepaskan Xuanming, dan Kaisar Abadi memandang Xuanming dan bertanya dengan lemah. Xuanming, apakah kamu masih mengenali orang tua ini? Melihat hantu tua di depannya, tubuh Xuanming bergetar hebat. Dia lalu berkata, Kaisar Dunia Bawah, apakah itu benar-benar kamu? Lanjutan ceritanya, nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.